Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi aminan fi sibrihi indahu ta'mu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Wa qila aidan man shallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfa laylah. Wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jama'atan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha besar. Terima kasih. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang berselawat untukku satu kali, sallallahu lahu asyra,
salawatin, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa huttat anhu asyra khati'at. Allah akan hapuskan 10 dosa. Asyra khati'at. Yang ketiga, wa rufi'at lahu asyra darajat. Allah akan angkat 10 derajat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Jamaatan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri orang-orang yang beriman amalun bil arkan, mempraktekannya dengan seluruh anggota badan. Jadi iman itu tidak hanya di mulut saja, tidak hanya di hati saja, tapi diamalkan dengan anggota badan. Salah satu contoh daripada amal soleh, iman dan amal soleh adalah melaksanakan ibadah sholat. Dan afdalu sholatul jamaah, keutamaan sholat berjamaah itu bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat min sholatil fadhi, dari sholat sendiri. Baginda Rasul bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka tema kita pada subuh hari ini, bagaimana meningkatkan iman dan amal soleh. Mengaku beriman harus beramal soleh. Dan insya Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh inilah yang diselamatkan, yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan mudah-mudahan kelak sampai di akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subuh hari ini kita amalkan keempat-empatnya. Bahwa Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, khasarah fi khusrin, la fi khusrin, la lamut taukid. Taukid itu artinya penegasan, penekanan. Benar-benar manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, yang pertama yang tidak rugi alias yang beruntung dan diuntungkan oleh Allah kehidupannya di dunia. Yang pertama orang yang beriman. Apa cukup dengan iman saja? Tidak. Karena iman itu amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Apa ciri orang beriman? Dia beramal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu benar.
Di antara amal soleh, perbuatan yang baik itu adalah ibadah sholat. Dan seafdol-afdolnya sholat berjamaah. Bersyukur kita di masjid kita Assalam ini ada program jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibunya ikut andil dalam mensukseskan program kajian subuh berjamaah seminggu sekali. Kita berharap, ini harapannya ini, mudah-mudahan dengan program seminggu sekali kajian subuh ini, subuhnya semakin ramai, subuhnya semakin makmur. Maka boleh kita nilai nanti. Setelah sholat subuh, apa yang kita dapat? Hadis yang saya sampaikan di awal tadi muqaddimah, man asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, barang siapa yang bangunnya subuh badannya sehat. Yang tadi badannya sehat berangkat sholat subuh ke masjid, insya Allah tambah sehat. Amin. Ini yang penting jamaah rahimakumullah. Jadi Allah titipkan iman di hati kita, iman, Islam, ihsan. Kita berharap dengan iman ini ada amal soleh. Karena orang-orang yang selamat di dunia ini, alladzina amanu illalladzina amanu wa amilus solihat. Hablum minallah. Ada ulama katakan bahwa surat Al-Kautsar itu katanya bukan berbicara tentang kurban. Ya, mungkin perspektif ulama masing-masing. Saya dengarkan kajiannya sambil lewat kebetulan, gak ikut langsung. Wah, berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Saya kira tadinya surat Al-Kautsar itu bicara tentang kurban. Tidak katanya. Asbabun nuzulnya bukan bicara tentang kurban. Memang benar. Asbabun nuzulnya Al-Kautsar bukan bicara tentang kurban. Tapi saya ingin tegaskan bahwa fasholli li rabbik. Perintah Allah itu kita dirikan sholat karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan kita juga sholat ke Masjid As-Salam ini ya dengan penuh keikhlasan. Datang ke masjid, sholat berjamaah, tadinya badannya sehat, karena bangunnya subuh, berangkat sholat subuh, insya Allah tambah sehat. Amin. Niat kita fasholli li rabbik, niat sholat karena Allah, hablum minallah, jamaah rahimakumullah. Tapi terusan ayat itu, fasholli rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Tujuannya supaya tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Bukan hanya mengejar menjadi manusia yang soleh individu, rajin sholat, berangkat haji umroh, puasanya full, tapi ada yang ketinggalan, tidak zakat, tidak sodakoh, tidak kurban. Maka dia hanya menjadi soleh individu, hablum minallah saja. Yang diinginkan agama ini hablum minallah dan hablum minannas, jamaah rahimakumullah. Sudah sempurna ibadah sholatnya, sholat berjamaah, tapi juga dia berkurban. Saya dengarkan kajian Damai Indonesiaku. Ada yang nonton kemarin, Pak? Enggak, ya. Saya kasih tahu yang nonton. Ada kiai sampaikan ternyata ukuran mampu kita menjadi orang yang wanhar, yang berkorbanlah itu, kita sanggup menghidupi diri kita selama 1 minggu. Nah, itu menurut ulama. Jadi kalau sanggup hidup selama 1 minggu dan ternyata masih lebih, nah berarti kita mampu berkorban, Pak. Itu menurut ulama. Jadi nggak berani saya menyatakan menurut saya pribadi. Cuman kadang-kadang saya mikir aja. Menurut saya yang mampu kurban itu yang rokok. Nah, itu perspektif saya. Terserah. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Kan sah-sah saja. Menurut saya yang mampu kurban itu yang rokok. Sebab hitungan saya 10.000 sehari, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Kebeli kambing 1. Itu kan kalau 10.000 sehari rokoknya. Kalau 20, nah tinggal kalikan 7.200.000 setahun. Kalau 30.000, waduh,
30.000 tuh 10.500.000 kurang lebih. Itu udah kebeli itu kambing. Wanhar, berkorbanlah. Jamaah rahimakumullah, beriman, beramal soleh, selamat di dunia. Iman, ngaku iman, dan dia ada amalnya. Salat, zakat, puasa, haji yang mampu. Semuanya ukurannya mampu. Insya Allah mampu semua kita ini. Jangan mau dianggap yang tidak mampu. Dan mudah-mudahan Allah mampukan kita. Amin. Karena ada seorang yang berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang paling besar sodakohnya, paling besar zakatnya, paling banyak kurbannya di kampung saya sendiri. Nah, jadi karena dia banyak berdoa pengen hablum minan nas, soleh sosial, maka Allah bukakan pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah ini kita adakan kajian subuh seperti ini, bayan subuh, taklim subuh, kuliah subuh, tausiah subuh ini dalam rangka tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saya kasihan kalau subuh hari itu yang hadir cuma imam dan makmum saja, atau muadzin saja berdua. Ya. Ustadz Zul aja sendiri misalnya, adzan sendiri, baca taklim sendiri, yang lain gak ada yang nemenin, kasihan saya. Jangan-jangan kalau Ustadz Zul nggak ada, tutup masjid ini. Nah, maka kita berharap seminggu sekali tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Kita buktikan bukan hanya hari Ahad kita program ini. Tapi dari Ahad ke Ahad masjid kita tetap satu saf, minimal satu saf. Ya, pernah kita tes subuh itu seperti maghrib, subhanallah. Pernah Pak. Tapi tanpa program. Tidak program tausiah subuh, seperti biasa saja. Subhanallah, di awal-awal itu ya. Maghribnya 3 saf, subuhnya juga 3 saf. Subhanallah. Nah maka kita berharap mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita yang hadir di masjid ini untuk sama-sama risau bagaimana memakmurkan masjid ini. Ada ide, gagasan, bagaimana masjid ini biar ramai. Jadikan jamaah tetapnya pengurus masjid. Oh, boleh juga itu Pak. Iya. Cocok. Sebab kalau sudah ditulis namanya di situ, oh saya berarti pengurus masjid nih. Ya. Jadi semangat ke masjidnya. Barangkali itu. Atau digilir jadi imam. Cocok. Jadi saya tanggung jawab nih harus masjid saya jadi imam. Iya begitu. Jadi kita harus sama-sama risau memikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sampai situ ayatnya masih ada terusan. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamaah rahimakumullah. Iman dan amal soleh. Ya, bicara iman, ini izin Allah. Qadarullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih orang-orang yang beriman itu. Yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Mengayunkan tangannya ke masjid. Ini bukan perkara remeh, temeh. Tapi memang ini ada asbabnya. Asbab hidayah Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kita menjadi orang-orang yang amal. Ya. Amilun. Ya. Amilin itu luar biasa. Sebab boleh jadi ada orang yang alim. Alim tapi tidak amil. Apa bedanya alim? Alim orang yang berilmu, amil orang yang beramal. Boleh jadi, mohon maaf tidak ghibah, tidak membicarakan orang, tapi sistem. Barangkali kalau urusan kajian, debat agama luar biasa Pak. Sampai subuh dikupas habis. Tapi belum tentu amal kadang-kadang, ini yang saya kerok. Kajian Islam luar biasa, debat sampai malam, subuhnya kesiangan. Itu saya saksikan langsung. Tablik akbar,
ngumpulin orang ribuan masa, urunannya 3 bulan sebelumnya, ya. Panitia nyebar apa namanya itu, donatur, 1 KK 100.000. Wah banyak Pak, kalau 100 KK di sini 100.000 berapa terkumpul? 10 juta, 10 juta. Ramai luar biasa, saya nggak bicara di sini, di sana jauh. Kumpul 3 bulan, wow ramai. Yang diundang kiai yang budgetnya luar biasa ya. Korinya juga yang nasional. Kita bicara Islam ini. Ya kebetulan hadir di situ, saya isi juga, saya tampil perdana pertama. Yang kedua kiai yang memang sudah viral, yang subscribe-nya di atas saya gitu ya. Wajar ini, subscribe-nya udah puluhan ribu ini. Wah luar biasa, dikocok perut kita. Saya pengen lihat subuhnya. Subuhnya Masya Allah. Ini giliran untuk budaya. Kan budaya seperti itu. Beda budaya dengan ibadah. Budaya itu memakmurkan PHBI ya. Hari Besar Islam luar biasa. Tapi subuhnya yang ditampilkan bukan kori nasional yang azan. Yang untu nih wes entek. Ittabi'u man la yas'ulukum ajra. Muadzin itu tidak dibayar, betul enggak? Tapi yang ngikutinnya enggak banyak, Pak. Enggak banyak yang kagum. Tapi mohon maaf, yang tadi itu melengking-melengking itu dibayar, enggak mungkin enggak dibayar. Ya jamaah rahimakumullah, akhirnya apa? Saya beranggapan wah kalau begini khawatirnya ya masyarakat hanya mendapatkan tontonan bukan tuntunan. Bagaimana kita menjadikan masjid ini Ka'batul Qusad, pusat peradaban. Bukan hanya sekedar sholat berjamaah, tapi juga ada program di dalamnya, kajian Islam. Bukan hanya tausiah seperti ini, mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan lain, tahsin Quran. Banyak kegiatan yang bisa kita sama-sama adakan di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Allah saksikan ya, Allah lihat, malaikat mengurumuni, Allah turunkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita berharap kalau masjid kita ini makmur, Allah kirim pesan itu kepada orang-orang yang dermawan. Hai orang-orang kaya, bantu Masjid As-Salam itu. Jamaahnya makmur, programnya hidup. Boleh jadi nanti ada dermawan-dermawan yang memang dapat message dari Allah, bantu masjid itu. Dia gelontorkan dana, dibangunnya masjid, dia menjadi megah. Maka kita menjadi sejarah, pelaku sejarah. Oh dulu, kita bisa cerita tuh Pak. Dulu sebelum Masjid As-Salam itu megah, kami yang menghidupkan. Kami yang punya program. Sebab kalau tidak dimulai, maka tidak akan terjadi sejarah. Jamaah rahimakumullah. Orang bisa berubah itu karena ada yang memulai. Karena ada motor penggeraknya. Ya. Saya berbicara saya pribadi, bukan egosentris. Bukan egosentris. Tapi memang saya belajar di sejarah hidup. Bahwa dari keturunan saya, zuriat saya itu tidak ada yang mengenyam pendidikan agama. Namanya di kampung. Semuanya masuknya pendidikan konvensional semua. Maka ayahanda saya Allahumarham, al-maghfurlah, berkeinginan saya harus merubah ini. Merubah image bahwa masyarakat saya tidak ada yang mengenyam pendidikan agama. Maka dimulai dari keluarga, diberangkatkan anaknya, lima orang, tapi bertahap untuk mengenyam ilmu agama. Supaya apa hasilnya? Oh ada dari zuriat saya yang mengerti agama. Sebab ketika saya pelajari silsilah, dari bapak saya, kakek saya, buyut saya sampai buyut yang kelima, dan saya bikin silsilahnya ke kiri ke kanan, enggak ada yang memang tafakuh fiddin. Oh baru tatkala dimulai menginjakkan kaki.
berangkatkan anak, buang untuk belajar tafaqquh fiddin, maka mulai dari awal itu, zuriat selanjutnya pasti. Ada pertanyaan dialog ini, saya dengan ayahanda saya almarhum lah. Nah, Bapak sudah didik kamu ilmu agama, berharap Bapak kamu jadi anak soleh. Bagaimana nasib cucu saya nanti? Karena Bapak, mungkin beliau baca, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Khawatirlah nanti apabila kau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah itu banyak, lemah ilmu, lemah harta, lemah iman, lemah syahwat juga sama Pak. Saya khawatir nanti saya meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah iman. Gimana nasib cucu saya? Saya bilang begini, betulan kalau Bapak pengen punya anak soleh Pak, saya juga pengen punya anak soleh. Jadi urusan cucu nanti soleh enggak, serahkan kepada saya. Nah, artinya apa? Ketika sudah dimulai Anda generasi yang tafaqquh fiddin, kita termasuk yang masuk masjid ini tafaqquh fiddin, memiliki kecenderungan kepada agamanya Allah, pasti Pak, kita sudah ikut ambil bagian di situ. Kita ingin zuriat generasi kita juga ambil bagian di situ. Betul? Boleh jadi nanti setelah kita bikin program seperti ini, Allah bukakan pintu hati kita, saya pengen anak saya mengenyam juga ilmu pendidikan agama. Harus saya didik dia di madrasah, di pesantren, ya, di ma'had seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Data statistik, ya, portal Kementerian Agama itu ada 55.000 pondok pesantren di Indonesia. Itu update tahun berapa itu saya lihat. Yang terbaru saya belum lihat lagi. Pokoknya di atas 50.000 pondok pesantren Indonesia. Berapa jumlah umat Islam? Kalau dibilang 250 juta udah lebih pasti. Ya, maksudnya begini, 250 juta penduduk Indonesia, 80%-nya adalah Islam. Berarti 150 juta, kurang lebih umat Islam itu. 150 juta ke atas. Minimalnya 150 juta. Kemudian yang belajar di pesantren berapa? Cuman 3,5 juta. Itu data statistiknya. Boleh berubah. Jadi kalau 3,5 juta dari 150 juta, sedikit Pak. Sedikit sekali. Dari 150 juta yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di ma'had, di pesantren, itu cuma 3,5 juta. Artinya persentasenya masih sedikit sekali. Nah, kita ingin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tujuannya tidak khasarah. Tidak rugi kita hidup di dunia, tapi untung. Tatkala kita mendidik anak-anak kita, generasi kita yang beriman, beramal soleh, dan menjadi da'iyah. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr itu da'iyah. Dia beriman, beramal soleh dan menjadi da'iyah. Terus pertanyaannya, Ustadz, siapa ini da'iyah ini? Kita semua. Jadi jangan dianggap Ustadz, alim, kiai, ajengan, kesepuhan yang menyampaikan tausiah dialah da'i. Kita semua da'i, jamaah rahimakumullah. Ibu-ibu da'iyah. Bagaimana ajak orang bisa beramal soleh? Beramal, berbuat soleh baik. Berbuat baik. Ya, kalau kita banyak berbuat baik, ihris ala amal, takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masruran. Kita pasti meninggal. Tapi karena amal soleh tadi meninggal kita itu yabkuna haulaka, ditangisi orang, Pak. Dhahikan masruran, dan kita yang beramal soleh ini tersenyum tatkala meninggal. Jangan dibalik. Meninggal dia disyukurin sama orang. Sedangkan dia meninggal sendiri nangis, nggak mau mati maksudnya. Kan yang indah itu meninggal dalam keadaan senyum, dan orang yang ditinggalkan menangisi kepergiannya. Kiai yang baru viral di medsos kemarin meninggal. Kiai mana itu? Yang Madura itu. Masya Allah. Begitu orang menangisi kepergian beliau. Ya. Menangis ribuan orang, bukan hanya santri, tapi masyarakat sekeliling pun terkesan dengan amal solehnya, perbuatan baiknya. Jadi ingat, orang itu terlihat husnul khotimahnya itu ya ketika meninggal.
Maksudnya apa? Ketika meninggal itulah dia terlihat solehnya. Kalau aksesoris ini nggak bisa dibilang soleh. Oh, pakai sorban soleh, pakai peci soleh, pakai baju muslim soleh, baju syar'i soleh, belum tentu. Tapi waktu dia nanti meninggal, wah, ketika orang menangisi kepergiannya dan dia meninggal dalam keadaan tersenyum, itu baru soleh. Itu menurut guru saya, Kiai Ahmad Syahiduddin. Soleh seorang itu terlihat ketika meninggalnya. Nah, kita beramal soleh, mudah-mudahan kita jadi orang yang soleh. Hidup dan matinya menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Asbaha minkum mu'afin fi jasadihi, yang mengamalkan imannya dengan cara sholat subuh berjamaah, badannya sehat. Aminan fi sibri, jiwanya tenang. Yakinlah ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid-masjidnya Allah. Yatsluna kitab Allah, dia pelajari ayat. Bukan hanya dibaca, wa yatadarasuna bainahum, dibaca dan dipelajari ayat. Surat Al-Asri tadi, Al-Asr. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan dalam hatinya. Jadi Allah sudah titipkan ini ketenangan dalam hati kita. Nanti Allah ambil, Allah titipkan lagi, Allah ambil lagi. Maka supaya temponya itu lama, Allah titipkan ketenangan di hati kita, itu kita harus sering tadarus Quran seperti ini. Dibaca dan dikaji, dibaca dan dipelajari. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi kasih sayangnya Allah. Wa khaffathumul malaika, malaikat mengerumuni mereka. Wa dzakarallahum humullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di antara penduduk langit. Jamaah rahimakumullah. Jadi sama-sama kita risau. Saya risau, Pak Rohadian risau, Pak Hasan risau, Mas risau, Mas Jules. Semua kita risau gimana biar orang-orang ambil bagian amal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Insya Allah beriman semuanya, amin. Tinggal amalnya ini loh. Amalnya bagaimana nih prakteknya? Ya. Kita makmurkan masjid. Saya pernah sampaikan, barangkali amal yang paling bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah ini cuma sholat jamaah. Kenapa? Karena amal-amal yang lain wallahu alam bisawab. Puasa, ya, pengen disebut bertakwa, ya kan? Ada tujuannya. Sudah dapat takwa, sudah kata Allah. Zakat, pengen dibilang apa? Dermawan, sudah kamu dapat lakop itu. Haji, pengen apa? Sudah dapat. Sholat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap betul sholat ini karena Allah. Dan saya lihat insya Allah karena Allah semuanya. Amin. Tidak ada niat sholatnya itu pengen dipuji dengan takbirnya yang Allah. Sehingga yang disampaikan, wah ini khusyuk nih kayaknya. Allah. Saya kira sholat kita normal-normal aja. Nggak ada yang niatnya ria, pengen dilihat, nggak ada. Insya Allah ya. Jadi niat kita ikhlas berangkat ke masjid ini, tujuannya apa? Asbaha minkum mu'afin fi jasadi, yang tadi badannya sehat tambah sehat, yang tadi jiwanya tenang tambah tenang. Semua itu karena rahmat Allah, ridha Allah. Ya. Walaupun niatnya, ya Allah mudah-mudahan saya berangkat ke masjid ini ya tambah sehat. Tapi kan tetap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridha Allah yang kita pinta. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir apa? Asbah minkum mu'afin fi jasadi, badan sehat, jiwa tenang, indahu ta'mu yaumihi. Janji bagian Rasul, ada makanan. Ini makanannya. Tuh kan. Maka ibu-ibu sangat berperan ini ya. Pengajian ibu-ibu kita dukung Pak hari Kamis. Jangan dilarang-larang. Biarin. Biar mereka nanti bermusyawarah setiap hari Ahad, mereka inilah yang bikin ini. Tahu dari mana Allah titipkan rizkinya. Indahu ta'mu yaum, ada makanan bisa kita makan. Jadi ada kebenaran hadis.
Semakin yakin kita, oh jadi kalau bangun subuh, berangkat ke masjid, badan sehat, jiwa tenang, ada makanan. Benar nih hadis ini. Anak-anak pun semakin yakin Pak. Dan ini harus diusahakan. Benar hadis ini, benar hadis ini. Ternyata benar, dijamin rizki kita seharian itu ada makanan bisa kita makan. Langsung malah, nggak perlu nunggu sarapan di rumah, udah ada tuh. Masih hangat lagi, tuh masih hangat. Emang kalau yang ceramah nggak bisa sambil makan Pak, minum bisa ya. Iya bungkus saja, bungkus. Ini jamaah rahimakumullah, kembali saya. Jadi niat kita ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini penjabarannya. Jadi biar kita tidak rugi di dunia, kita harus beriman, beramal soleh dan menjadi da'i ilallah, mengajak orang untuk masuk masjid. Caranya bagaimana? Dengan adakan program ini. Karena kita belum bisa ikut programnya jamaah tabligh itu, yang datang ke rumah ngajak gitu. Karena mereka memang sudah dilatih, terprogram. Barangkali dengan program kita adakan kajian subuh seperti ini, kemudian di-share. Ya, ada Mas Heri, ada Riko, bisa meng-create acara itu biar lebih menarik. Ya, kita punya masing-masing likulli ra'sin ra'yun, ya. Karena kepala kita ini punya kekuatan, kelebihan yang orang lain tidak punya. Likulli ra'sin ra'yun. Kita punya opinion, ya. Punya usul, punya ide, punya gagasan. Setiap kepala kita ini jamaah rahimakumullah. Dan kelebihan-kelebihan itu harus kita satukan. Jangan kelebihan itu malah menjadi clash. Orang yang punya kelebihan kalau tidak disatukan dengan musyawarah jadi clash. Boleh jadi Pak, kita semua ini orang yang punya kelebihan, pintar katakan begitu. Tapi karena tidak disatukan, malah tidak jalan program itu. Berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kelebihan, tapi kalau tidak disatukan hatinya, chemistry-nya, kuantumnya, frekuensinya, visi misinya, malah bubar Pak. Maka menyatukannya itu harus dengan program. Kita punya program, yuk duduk bersama. Kalau Pak Hasan pengen kita ini semua jadi pengurus masjid Pak. Jadi bukan Pak Hasan aja namanya nongol di situ. Pusing Pak Hasan, saya pengen dirubah katanya. Bukan dirubah, ditambah. Orangnya yang rame jadi pengurus masjid. Biarin masjidnya sekian kali sekian, tapi pengurusnya banyak. Sehingga yang terjadi adalah mulai dari subuhnya pengurus masjid ini tadi ada peran, dia hadir. Jujur ini pengalaman rohani ya, pengalaman spiritual, mohon maaf, tahadusan bin ni'mah. Sekembali saya dari pesantren, 16 tahun saya di pesantren. Tapi subuh masih kesiangan waktu itu. Pertanyaan saya, lah kalau saya di pesantren, kuliahnya di kampus Islam, masih subuhnya susah kesiangan, gimana yang lain pikir saya. Gimana ini caranya ya Allah, malu saya. Apalah artinya tahunan masuk pesantren subuhnya masih kesiangan. Dan ternyata Allah beri jawaban jamaah rahimakumullah. Tempat berkumpulnya orang-orang soleh itu di masjid. Ketika saya awal pulang merantau dari Jawa itu, orang gak ada yang kenal saya, belum ada YouTuber, belum ada subscribe saya. Jadi saya masuk masjid, kenalan dengan imamnya, kenalan dengan khotibnya. Izin Pak, saya warga baru di sini. Mudah-mudahan saya bisa diterima. Ya diterimalah, masa enggak diterima? Jawabannya begitu. Wah, agak galak juga nih Bapak kata saya. Ya Pak, mohon diterima di sini. Lama tahu mereka kalau saya dosen. Saya ngajar di UIN. Berarti dosen Bapak ini diam-diam. Oh, kalau begitu Pak bisa ini enggak izin bisa ngisi khotib Jumat. Oh, insyaallah Pak. Mulai dari situ orang tahu saya bisa khotib, bisa khutbah, ngisi pengajian di ibu-ibu. Pada akhirnya disuruh jadi imam. Dan pada akhirnya, mohon maaf tahadusan bin ni'mah. Tahadusan bin ni'mah, yang biasa imam tetap di situ ada saya nggak mau. Bapak aja yang imam. Waduh kata saya. Akhirnya jamaah berubah saya yang tadinya subuh kesiangan harus ke masjid
Karena subuh harus imam. Jamaah rahimakumullah. Itu barangkali yang saya bilang tadi. Kalau kita jadi pengurus, malu nggak ke masjid, Pak? Kalau kita sudah dipercaya jadi imam, muadzin, malu nggak ke masjid? Masa kesiangan? Itu yang disebut domir. Domir ya. Ada domir dalam hati kita ini. Oh iya ya. Kalau saya sudah diberi peran ini, masa iya nggak ke masjid? Kan begitu. Nah mudah-mudahan ini yang menyelamatkan kita, menguntungkan kita hidup di dunia, mengaku iman tapi juga amal. Amin. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku iman aja tapi nggak diamalkan. Barangkali itu jalan Allah berikan kepada kita semua untuk bisa memakmurkan masjid. Kita punya peran di sini, termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang hadir di masjid ini, saya kira beliau inilah yang jamaah tetapnya. Jadikan pengurus Pak Hasan. Biar mereka ini berkoordinasi terus bagaimana indahu ta'mu yaumihi. Setiap itu taklim ada ta'amnya. Iya. Inilah penyemangat anak-anak itu. Ternyata nggak perlu ke pasar ada makanan di masjid, nggak perlu ke warung ada makanan masjid, gratis lagi. Aktual, hangat, ya kan? Orang-orangnya ramah. Jadi masjid ini bisa di-manage sedemikian rupa. Ya, dari kita-kita yang duduk di sini satu kuantum. Ya. Jangan sampai trennya menurun, harus naik terus. Ya, itu kita pikirkan. Bagaimana sama-sama berkumpulnya orang-orang soleh, antakuna khulata'uhu solihin di masjid. Bergaul kita dengan orang-orang soleh, semuanya kita ajak kumpul di masjid. Jangan orang yang punya kelebihan kita tidak toel-toel, diajak. Suruh imam, suruh isi taklim, suruh bayan, begitu. Siapa yang ada kelebihan Allah berikan kepada mereka, suruh sampaikan di sini. Rodian sedang ke sini, suruh beliau taklim, suruh beliau beri tausiah bayan. Karena jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita la tahtakir man dunaka falikulli syai'in madhiyah. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kelebihan itu tidak dipunyai oleh orang lain. Siapapun sampaikan sini. Bercerita pengalaman hidup, sejarah hidup, ya pengalaman spiritual, pasti Pak, masing-masing orang punya itu. Dan kita bisa berganti-gantian di sini, ya. Sampaikan itu. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa sebentar lagi Isyraq. Saya hanya mengingatkan hari ini tanggal 3 Zulhijjah. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi, seminggu ya, seminggu lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Sedapat mungkin kita ambil bagian. Ada orang-orang yang bertanya kepada Buya Yahya, kepada Ustadz Abdul Somad, bagaimana kami ini ngumpulin duit beli kambing, ngumpulin duit beli sapi, tapi lebih dari 7 orang. Ya, apakah ini termasuk kurban apa enggak? Bisa termasuk kurban, bisa enggak jawabannya. Bisa termasuk kurban kalau namanya dicantumkan ya sesuai di situ. 7 ya 7 gitu. Karena arisan dia apa? Urunan. Ya yang lain legowo. Kita kan gabungan ini belinya, tapi yang catat 7 orang ya, karena sapinya kan untuk 7 orang nama. Ya udah nggak masalah. Tetap dihitung kurban. Sisanya yang lain sedekah, bergantian bisa begitu. Sebab kalau tidak begitu mau belinya itu berat. 3,5 juta ya. Saya lihat di masjid-masjid Bandar Lampung 3,5 juta. Ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta. Agak-agak slim dia ya. Jadi ada anak-anak sekolah, guru barangkali nanya, Ustadz kami satu kelas ini 40 orang, urunan kebeli kambing satu. Itu jadi kurban apa enggak? Jadi kurban, tapi atas nama satu orang. Yang lainnya sedekah. Itu menurut beliau, menurut alim kita, guru kita. Sisanya itu tetap dihitung manfaat buat yang lain karena dia memberi makan orang yang lapar, mut'imul ji'an tetap dapat pahala. Tapi itu tetap akan dinilai kurban. Kalau tidak, ya tidak ada yang dicantumkan namanya, ya sedekah saja. Tetap itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tolong ambil bagian, jangan sampai tidak ya. Apapun caranya, enggak kebeli kambing, beli ayam. Ya. Potong, disemur, apalagi selain disemur itu?
diopor, ya. Bagikan tetangga, orang-orang miskin, orang-orang anak yatim, orang-orang susah, tetap kebagian pahala. Enggak beli ayam, telur. Jadilah. Ya. Sekilo berapa sekarang? 28. Bikinlah semur telur. Ternyata mohon maaf, ya, saya kemarin ke Uniang ya. Ada tukang di rumah, saya lihat bikin telur dadarnya itu Pak. Waduh kata saya. Enak juga masih anget-anget itu kan. Jadi telur aja enak Pak kalau bikinnya enak gitu ya. Telur itu telur ya. Enggak perlu rendang ayam segala macam. Telur aja enak. Cuman belajar dulu sama Uniang ya, cara bikinnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, bukan yang rugi. Kalau rugi di dunia, waduh, akhirat babak belur kita Pak. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi kita orang yang beruntung, orang yang beriman, beramal saleh dan jadi dai ilallah. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati, tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Insyaallah semuanya, insyaallah kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, astaghfirukum sabran jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.